Baik teman-teman, mari kita melanjutkan series processing ya. Sekarang kita akan belajar lines, line, line. Nah, anggap line-nya kita coba dulu ya. Dia punya dua parameter yaitu titik. Empat ya. Empat. Sebaiknya kita buka processing.org. Oh, ternyata dia ada 4 parameter ya teman-teman. Berarti kalau nggak salah parameternya itu isinya X1, Y1, X2, Y2. Oh, berarti ini seperti ini ibaratnya ya. Yang pertama ya, seri sebelumnya ini buat size dulu ya, 300,300 berarti dia ngebuat window sebesar 300 kali 300 ya, seperti ini. Kemudian di seri sebelumnya juga kita sudah belajar poin. Nah, anggap saja 10, berapa ya? 20 aja deh, 20 kali 20. Terus di sini stroke garisnya itu sebesar 50 biar jelas ya. Kemudian di sini poin lagi sudut kanan bawah berarti 20, 280,280 kan, karena dia berbentuk persegi ya. Kemudian kita run. Jadi logikanya, saran ya guys, kebesaran kita buat 25 aja ya. Nah, jadi line itu adalah gabungan dari poin-poin. Jadi misalnya ketika kita membentuk line dari sini sampai ke sini, nah itu berarti dia ganti nilai 20 ini sebagai X1 ya di sini ya, X1, kemudian di sini X2 dan Y2 itu 280 280. Nah, maka dari itu kita buat poin poin lagi line ya. Line. Nah, line di sini 20,20 280,280. Nah, ketika ini di-run dia akan membentangkan garis dari titik yang tadi ke titik X2 ya, dari X1 dan X2. Simple line seperti ini. Nah, di sini kita menganalisa seperti yang saya katakan kemarin, menganalisa kita buat X di tengah-tengah. Bagaimana caranya? Kita tinggal menganalisa bahwa dia besarnya 280 ya. Berarti di sini X-nya ini 280, kemudian di sininya yang X-nya yang sini 20. Jika di run dia akan bentuk X menyilang. Pas di tengah ya guys, karena ini kemampuan enggak ada kemampuan sih, hanya kemampuan menganalisis saja. Seperti itu. Jadi di sini X-nya 280 sedangkan Y-nya 20, kemudian ya di sini X-nya 20 dan Y-nya 280. Sebenarnya kita coba ya. Aku belum pernah nyoba sih ini pakai fill gimana ya. Kalau misalnya fillnya itu red RGB 255,0,0. Ini harusnya dia merah ya. Cuma apanya yang merah ya? Oh, tidak ada ya guys. Karena sebenarnya lem itu juga bisa dibentuk vertex. Vertex itu gimana ya? Kita lihat di sini, kita cari vertex. Nah, ada vertex, dia harus ada di dalam begin shape. Nah, berarti begin shape ya. Seandainya gini aja deh, kita buat kotak dulu kali ya. Gimana cara buat kotak? Berarti logikanya itu ini dimulai dari 20 hingga 280, tingginya 20. Nah, kemudian kenapa dia kerilot semua ya? Mungkin lemot ya guys, kita buat lagi dari titik 280 hingga 280, kemudian di sini buat lagi ya dari titik 280 sampai 20, Y-nya ini 280, di sini 20 280, di sini 20 20. Udah kebayang ya? Udah kebayang kalau yang dibentuknya bakal kotak, kita lihat saja. Nah, udah kebayang kan? Jadi kalau dia seperti ini, saya belum pernah nyoba sih gimana kalau di fill ya. Fill itu kayak ngewarnain di dalamnya, tapi belum pernah nyoba yang seperti ini. Oh, fillnya udah jalan guys, cuman emang dia nggak bisa ngeran ya, karena emang dia hubungannya garis-garis aja. Gimana kalau kita warnain dulu? Nah, kalau warnain garis itu namanya stroke. Kita buktikan ya kalau 25500 itu nilainya merah di garisnya. Nah, seperti itu ya. Oke, sebenarnya ada
Oh, cancel. Sebenarnya ada dua cara ngebuat garis kotak seperti itu yang di dalamnya ingin ditambahin shape apa ditambahin warna. Itu kita di sini komen dulu ya, komen. Kita di sini komen dulu. Untuk komen itu kontrol sama dengan kontrol ini ya, kontrol slash komentar. Oh, jangan dihilangin ya teman-teman. Kemudian di sini itu buat begin shape sesuai dokumentasi. Nah, seperti ini terus and shape. Kalau saya buatnya seperti itu ya. Jadi buat begin sama add sebenarnya bisa juga dia mencet Ctrl T buat indent apa ya? Maksudnya kayak prettier gitu loh kalau di Visual Studio Code. Apa ya, identifikasi? Indentasi ya, indentasi. Oh, kok di-save lagi sih? Kalau seperti ini berarti dia gini dulu guys, kita buat vertex. Vertex. Nah, vertex ini dimulai dari titik mana? Kita lihat kok line yang di sini dia dari 20 ya. 20,20. Nah, vertex itu punya dua parameter saja deh kalau nggak salah. Iya, dia punya dua parameter saja. Jadi ibaratnya, angkat dulu komen ya. Komen. Nah, jadi ibaratnya vertex itu dia titik ini, dimulai titik ini, titik ini, titik ini, titik ini lagi. Kita coba. Nah, vertex 2020 berarti di sini vertex lagi itu sampai 280, y-nya 20 ya. Parameternya isinya EK juga ya. Kalau ini kita run, ini akan membentang garis. Nah kan? Oke, biar rapi tuh Ctrl T ya, guys. Oke, teman-teman, berarti kita nambahin vertex lagi. Sampai sini kebayangkan kalau kita punya 5 vertex. Kenapa harus 5? Kita coba aja. Sampai sini y-nya ini 280, x-nya 280, y-nya juga 280. Nah, kalau kita punya 4, anggapannya seperti ini 4. Titik 1, 2, 3, 4. Nah, garis dari sini ke sini dia agak keisi, guys. Kita buat dulu ya, biar lebih jelas di sini. Isinya 20, isinya 80. Taran. Nah, dia sampai sini kita lihat ya, guys. Udah punya fill dia, udah punya fill. Warna putih, fill default. Nah, jadi kalau 4 gini tidak cukup karena maka dari itu kita di sini sambungin dari sini sampai sini ya. Berarti kita buat lagi vertex yang atas dibuat lagi ya. 20, 20. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau nggak salah itu vertex ada 3 parameter juga bisa deh. Nah, ini. Oh, 3D ya. Jadi dia mau membuat 3D. Nggak tahu sih, kita coba dulu ya. Teman-teman, gimana kalau misalnya 3D? Oh, nanti aja ya 3D ya. Nggak usah deh. Belajar aja deh. Saya belum pernah pakai 3D. Kebetulan. Ini paste. Run. Terus hasilnya? Ya, saya belum belajar 3D ya, maksudnya buat apa. Nah, sampai sini kita bisa lihat dulu kalau misalnya pakai vertex itu sebenarnya line hubungan dari titik-titik. Ya, titik. Saya menyimpulkannya seperti itu sih. Jadi dia hubungan dari poin-poin yang terhubung gitu aja sih. Ya, jadi keterangan seperti ini bisa dibaca sendiri deskripsinya ya. Iya, kalau misalnya mau diwarnain tinggal dikasih fill di dalam atau di luar, yang penting setelah code-nya. Maksudnya gini loh. Fill ini dibuat untuk kode yang di bawahnya sebelum di fill lagi. Kalau misalnya ini di fill 255,0,0 harusnya dalamnya merah. Nah, benar kan? Jadi fill ini dijalankan setelah fill ini dijalankan untuk kode yang di bawahnya gitu aja. Coba kita kalau di bawahnya, oh ternyata dia bisa juga ya. Oh, dia ada di bagian shape. Coba kita di run di luar ya. Bukan tuh kan? Kalau di luar dia agak jalan, kalau misalnya paste lagi tapi nilainya 255 red green berarti jadi kuning. Tuh, benar kan ya, guys? Berarti dia dijalankan di dalam kodenya. Namun ketika dia ada di dalam sininya, di dalam bagian shape dia hanya berjalan di dalam ini aja kodenya ya, teman-teman. Nah, kebayangkan gimana kalau misalnya punya dua bagian shape, kita copy lagi di sini. Kemudian kita masukin ke tengah ya. Kita buat kotak lagi di tengah ya. Anggap di sini 80 gimana ya, 80
Kak, 80, 100 saja. Biar gampang menganalisanya seperti itu. Jadi ketika X-nya itu 100, Y-nya juga 100, berarti sisa dalamnya itu 100 semua ya. Kita coba dulu. Nah, kembali ke metode yang seperti awal tadi. Seperti ini maksudnya seperti yang tadi, yang dulu dicoba dulu salah, kemudian dievaluasi. Coba, lakukan, semuanya kemana ya? Lupa gue ya. Lah, oh iya betul teman-teman. Karena di sini 100, nah maka nilai 100-nya harusnya di sini. Kalau sampai sini harusnya 200, sini 200, tapi X-nya tetap 100 ya. Karena X ini mulai dari kiri ya. Jadi sininya harusnya 200. Nah, 200, 100, kemudian di sininya juga 200, 200 ya. Di sininya 200, 200, di sininya 200, di sininya 200 juga. Kayaknya ini masih salah deh. Nah, kan masih seperti ini karena ininya 100 benar ya. Ntar 200 ini 100 guys. Benar gak sih? Nah, benar kan seperti ini. Nah, seperti ini dia misalnya ya. Kalau misalnya kita coba ngefill di sini ya, harusnya dia ke jalan kedua-duanya. Kita di sini buat R ya, 255,0. Harusnya dia ke jalan dua-duanya isinya merah. Nah, berarti karena ini di luarnya isinya merah ya teman-teman. Kalau misalnya ini ku isi di sini blue, gitu. Fill di sini isi blue 0 ya. 00255. RGB, red green blue. Nah, berarti dia jalan di sininya ya, guys. Sebenarnya fill yang ini berjalan di dua vertex, di dua bagging shape. Namun karena yang bagging shape yang kedua ini ketimpa warna biru, jadi dia agak kelihatan ya. Seharusnya kalau mau buat fill di dalam bagging shape itu sebenarnya buat bagging shape seperti ini. Nah, kalau misalnya dia di luar dibuat fill juga, enggak ya, beda teman-teman. Iya, nah cuman kalau mau warnain luarnya itu kita pakai fill harusnya nggak bisa, kita tambahin warna kuning ya. Harusnya nggak bisa ya, karena di luar itu bukan fill, tapi background. Begitu tipe lagi. Tapi background teman-teman. Nah, kan benar bukan? Ya, jadi kalau di luar itu background. Bukan fill. Untuk vertex mungkin kita nanti saja, karena sebenarnya di sini kita akan belajar line ya, sama logika gitu ya. Nggak logika sih, lebih ke kemampuan untuk menganalisa ya, seperti itu. Nah, kita buat kayak gini. Oh ya, line ya. Dari line ini kita bisa ngegambar. Kalau kemarin UTM kan ya, kita coba ya bikin UTM pakai line. Karena 300 ya. Kemudian 300 kita buat titik yang pertama ya, line. Titik yang pertama itu dibuat dari anggap 30 sama itu X-nya 30 ya teman-teman. 50 deh, 50,50. Oh, line itu punya 4 parameter ya, lupa aku. 50 sampai 50. Karena mau dibuat sampai bawah itu berarti kan 300 kurang 50, 250. Itu kemampuan untuk menganalisa ya teman-teman. Nah, dia kan dia kurang lebar. Dia kurang lebar kalau dibuat UTM sebesar itu ya. X-nya berarti kita tambahin jadi 800 aja deh. Nah, kepanjangan ya teman-teman. Ya udah deh, kita coba buat 600 aja deh dulu. Oke, kalau di sini ini lainnya seperti ini. Nah, berarti kita akan buat sini U T M ya, teman-teman. Kemudian kita di sini ditimpa lagi dengan len. Nah, di titik akhirnya itu len ada yang di belakang X2. Karena aku ngebuatnya dari atas ke bawah. Berarti 50,200 150. Nah, kan U ada vertikal sama horizontal ya. Horizontalnya ini mau dibuat berapa besarnya? Kalau misalnya mau dibuat 100, berarti yang 50 ini ketambah 100. Berarti 150. 150 sampai I-nya itu tetap, karena vertikalnya lurus, tetap di posisi yang sama. Seperti itu. Jadi dia akan membentuk ini. Nah ini Y yang kumaksud ini di sini teman-teman. Nah ini titiknya tetap 250. Nah sedangkan untuk ke atas itu gampang. Kok feel sih? Line. Nah jadi di titik akhir ya, karena ini sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Ya benar seperti itu. Nah, karena yang di awal itu 50-50 berarti X-nya sekarang 150. Harus Y-nya itu tetap 50. Nah, udah pasti ke bentuk U. Kok di R lagi, Ctrl T ya biar rapi ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat apa ini ya? Fill set get please fit. Apa ya? Kita coba kontrol ya teman-teman. Kontrol dia apa? Wih, debug kali ya? Kontrol coba. Kontrol D. Oh, udah nanti mungkin kita buat series. Loh. Keren gitu ya? Oke, nanti kita buat series aja di mana kita mencoba kontrol ya. Sebenarnya sini ada ya auto format, kontrol. Oke, kita ngebuat yang T. Setiap setelah jarak U itu bakal ditambah jarak 50 aja coba. Karena ini kebesaran sebenarnya stroke rate-nya. Berarti titik akhirnya itu X-nya 50 ketambah 50 berarti 200 ya. Lain, Y-nya itu Y tetap 50 biar rapi sama rata atasnya. Y-nya 50 berarti di sini 200. 5 dari 200. Sedangkan T ininya kita buat panjangnya itu biar dapat tengah-tengahnya 25. Ya, biar dapat tengah-tengahnya 25 berarti mau dibuat panjang 100, berarti itu dibuat 125 ya teman-teman. Berarti di sini 325 seperti itu. Di sini tambah 50 juga. Nah, dapat bayangkan nanti 25-nya ini yang di tengah-tengahnya itu maksudnya bakal dibuat T secara vertikalnya karena ukuran stroke-nya itu 25. Nah, berarti di sini nanti 25 yang tengah ini kita bakal tarik T buat ke bawah ya teman-teman. Seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini kita buat line lagi yang pasti Y-nya itu 50. Sampai Y yang terakhir itu 250. Biar rapi ya teman-teman. Ini untuk Y, ini untuk Y. Nah, kita buat yang akhir itu. Bentar, kita buat yang atas dulu ya teman-teman. Ini ketambah 125 kurangi 50 kurangi 50. Berarti gimana ya analisinya 50. Nah kan bentar berpikir oh ya di sini 75 ya 25 ini diambil tengahnya biar pas itu 12,5 ya anggapannya 13 aja deh. Berarti 50 ke kanan 50 ke kiri ketambah 13 seperti itu ya. Anggap 26, anggap 126 ya, berarti 13. Nah setengahnya tuh berapa ya? 50 tambah 13, 65, 63. Berarti 325, bentar. Ya, 325 atau ini aja 200 ditambah 65. Berarti 265 di sini ya. Oh enggak, di sini 265. Di sini juga 265. Mau enggak mau ini akan kebentuk T dengan titik tengah sempurna. Enggak sempurna sih, lebih 0,5 aja. Nah, ini ada di tengah-tengah pas, tapi kelebihan 2,5 gitu sih, teman-teman. Nah, kalau mau ditambah ya udah iseng biar tengah banget ini seperti ini nih udah tengah banget ya. Nah, kita di sini membuat M sekarang. M. Untuk M yang pertama karena ini makanya tadi saya bilang 5 aja biar bulat 5, 10 seperti itu ya, teman. Setelah itu kita buat yang M ya. Setiap ininya jaraknya 50 berarti M yang pertama itu garis yang pertama ya. Ini line seperti ini ditambah 50 ya. 325, 375 berarti. 375 Y-nya tetap 50. Di sini 375 juga tapi 250. Nah, kita lihat harusnya udah benar, tapi maksudnya ini jarak yang sama tuh. Oke, setelah itu kita buat lagi line yang terakhir. Itu buat garis yang terakhir ya. Anggapannya itu 100 berapa ya? Anggapannya ini 125 juga ya jaraknya. Emang besar ya? Kita komen dulu sininya. Kalau ini besar ini berarti dia cuma bisa tarik kayak gini ya. Oh, gak bagus ya teman-teman. Berarti kita tambahin aja ya jadi 200 kali 75, 150 tambah 25. 175, anggap gitu ya teman. Ya 175 aja. Berarti ini yang 375 tambah 175. 450, 550 berarti.
50, itu 50, 550, 250. Ini. Nah, jadi udah kebayang dia bakal titik tengahnya ini gimana cara nyarinya ya. Logikanya aja. 375 ke 550 itu ke tambah 175, sedangkan setengahnya 175 itu setengahnya adalah 80 ya, 80, 90, 90, berapa ya? 87,5. Ya, bener gak? Kalkulator aja ya guys, kalkulator. 87,5 tambah 87,5. 175 kan, benar kan? 87,5. Nah, bulatan lagi. Anggap 87,5 ini 88 ya, teman. Berarti anggap saja dulu kita buat poin di titik 88. Enggak 88. 375 tambah 88. Berarti berapa ya, teman? 375 tambah 88. 163. 163. Ya. X-nya itu, Y-nya itu berapa ya? Karena itu 50, anggap terlalu menjorok 120. Menjorok bawah maksudnya. Nah, ini kok di sini? Kok ini 4 ya? 4. 375 tambah. Nah, ini mau gak mau udah di tengah ya, udah pasti ya, teman. Nah, untuk ke atas bawahnya kita pakai sistem yang kemarin, di mana sistem itu jangan dipikir coba salah rubah gitu. Oke. Nah, sama kayak semboyan ini ya, bukan semboyan, lebih ke apa ya? Slogannya. Start with error code. Mulailah dengan kode yang error. Oke. Jangan lupa ini tetap buka ini biar baca dokumentasi ya, teman-teman. Nah, ini berarti titik akhir ya. Jangan lupa, ini titik. Berarti kita di sini buat line baru ya. Ini buat line baru di mana titik awalnya itu ada di sini. 375, 50 sampai 463,130. Nah, berarti selanjutnya anggap poin ini masih ada ya. Anggap poin ini sebagai acuan. Berarti kita di bawahnya poin. Di bawahnya poin biar rapi ya. Ini di sini yang akhir. Sini 550. 550,437. Kita run. Harusnya dia udah benar. Nah, kan udah benar, teman-teman. Karena di sini ketindih ya. Poinnya ini gak guna. Sebenarnya cuma buat acuan aja. Dia gak dipakai. Nah, dia bakal ini. Oke, untuk di sini kita simpan dulu ya. Simpan. Oh, ini simpan aja dulu ya. Mana ya? Simpan di sini buat processing ya. Pertemuan 3 yang kemarin nggak disimpan ya, teman. Line pertemuan 3 aja ya. Nah, udah kita run. Nah, sampai di sini kita bisa ngebentuk yang seperti ini. Sebenarnya ini bisa buat di looping ya, untuk ini sama ini sama ini kita bisa looping ya, teman-teman. Kita lihat dulu, kita coba ya. Saya belum pernah nyoba. Berarti ini yang di komen ya, ini yang di komen. Oke, ini yang di komen. Kemudian ini yang di komen. Ini yang di komen. Kita run, bakal hilang. Iya, kayak gini. Oke, berarti ini awalnya kebentuknya kayak gini. Setelah itu kita buat for. Di sini for i, anggapannya integer i sama dengan 0 ya. Kita mulai dari 0. Enggak mulai dari 0 dong. Di sini 50 aja kita mulai. Tapi nggak bisa guys, karena ini iterasinya, bukan iterasi apa? Iya, intervalnya berbeda, teman-teman. Bisa kalau dia dibuat U doang, terus U sama M-nya aja seperti itu. Ya udah, anggapannya ini dari 50 aja, 50 ya. Seharusnya bisa sih. Cuman kayak butuh penambahan gitu. Ya udah kita coba. Kita coba aja ya. Ini integer i
Karena dia mau dibuat 5 kali, itu anggapannya kurang dari kurang dari 50 kali 5 sama dengan 250. Ini 5 kali, pasti udah 5 kali. I plus sama dengan 50. Ini udah pasti 5 kali ya, teman-teman. Nah, oke, kita di sini nggak pakai kayak gini nih, sebenarnya hanya ya bahasa pemrogram. I tambah. Nah, sebenarnya seperti ini ya, teman-teman. Sudah dijelasin di pertemuan kemarin, kita coba plus sama dengan seperti ini. Setelah itu kita copy aja di sini ya, kita coba copy. Nah, kita di sini terus thread. Nah, seluruh yang 50 diganti I. Kalian. Wih. Seluruh yang 50 diganti I. Loh. Dia gak bakal rapi ya, teman-teman. Dia gak bakal rapi. Nah, karena dia iterasinya 50. Oh, seperti itu ya. Nah, ini 100 sebenarnya sih. Jadi dia bakal clipping 2 kali doang. Ini untuk U doang ya berarti. Nah, berarti UT-nya ini juga gak rapi ya. Berarti kita anggap buat berapa ya? Kita bersih. Karena ini seperti ini kita bisa buat sama M-nya saja ya, teman-teman. Oke, kita buat line lagi, berarti di mana ininya copy juga. Ininya copy seperti ini. Nah, ini kan di looping 2 kali ya. Nah, ini sampai 200 aja deh. Nah, berarti yang pertama, nggak bisa. Gimana ya enaknya? Kalau dia mau dibuat sampai ke sini berarti itu 375 ya. Yang pertama itu 50, 375 tambah berarti tambah 325. Nah, tambah 325. Harusnya dia udah sampai M yang pertama. Kenapa ini kurang? Nah, ini udah sampai M yang sini ya, teman-teman nih, M-nya. Tapi sampai di sini itu nggak bisa ya. Gimana ya? Mungkin kalau tahu itu bisa kasih saran di komentar ya, teman-teman. Gimana ya? Buntu ya. Ya udah, kita buat 2 looping aja ya. Jadi ini buat X yang pertama, kemudian di sini buat for untuk M. Ini bukan M aja ya. Kita di sini buat untuk U. Berarti di sini for U ya. For U, bukan Visual Studio Code, nggak bisa dibuat bareng ya, teman-teman. Di sini U, di sini U, karena ini untuk yang U ya. Seperti itu aja ya anggapannya. Kenapa lagi nih ya, teman-teman? Seperti ini. Berarti for M. Integer M sama dengan ini yang pertama ya. Di sini 375 deh anggapannya. 375 terus M kurang dari ini intervalnya berapa ya tadi ya? 375 150 itu kalkulator saja ya. Kalkulator 550 kurangi 375 itu 175. Lupa ya guys. Berarti iya, M kurang dari sama dengan ini aja deh 550. Jadi kalau looping 2 kali berarti M plus sama dengan 175 ya. Seperti ini ya. Line M, 50 M, 250. Nah, kita coba. Nah, dia bisa kebaca seperti ini ya. Kemudian yang T di sini kita komen saja ya. Mana ya ini? T. Ya udah, karena versi loopingan ini udah selesai, teman-teman. Berarti kita ngebuat UTM seperti ini. Mantap. Siwa gak sih? Berarti ini titik-titik yang kemarin akan kesimpan berubah menjadi ini. Apa versi loopingan gitu ya. Kalau teman-teman tahu cara looping biar meskipun indentasinya gak sama tuh ya. Mungkin bisa dibantu saya ya. Sebentar.
Ya teman-teman, di sini kita bisa komen saja, di sini kita komen karena tadi sudah berhasil ya kita buat tulisan UTM. Sekarang kita akan ngebuat rumah dari himpunan baris-baris. Dari kumpulan baris-baris aja ya, belum ada feel-nya ya karena kita nggak pakai Vertex ya. Kita buat anggapannya rumah-rumah kayak kita pas gambar pas masih zaman SMA gitu ya. Kita komen di sini rumah ya. Yang pertama kita buat triangle. Sebenarnya kita bisa pakai fungsi triangle, kita cari di sini. Triangle. Nah, ini dua dimensi kan primitif. Nah, jadi dia punya 3 parameter ya. Oh, 3 X1 Y1. Nah, seperti ini ya. Kita coba pakai ini dulu. Nanti bakal diganti menjadi garis ya. Kita paste di sini, size-nya kurangin. Mana ya? Kita karena ini buatnya 600 ya, 300, Y-nya 300 ya. Ini nggak mungkin 500 ya. Ini X1 berarti titik yang paling atas namanya 50 deh. 50, ininya juga berapa ya? 150 deh. Karena bakal kebagi 3 ya. Di sini X2-nya itu yang kanan aja ya. Jadi kita ngebuatnya nanti seperti ini. Pen. Nah, jadi di sini X1-nya di sini, X2 di sini, X3 di sini ya. Berarti biar sama sisi itu dibagi 50 aja ya, teman-teman. Nah, itu analisa ya. 50 berarti X yang kedua itu di 200 kayak. Bentar, 200 harusnya. Di 200 sininya coba kita 150. Enggak sama sisi sih nanti. Di sini 50, di sini 150 ya, teman-teman. Kita coba lihat. malah bengkok kocak gaming. Ini harusnya 125 guys. Nah, jadi kita bakal buat kayak ini besaran ya teman-teman, 10 aja deh. Nah, jadi dia bakal bentuk segitiga sama sisi atau sama kaki ya? Kayaknya sama kaki deh. Ya udah nggak banyak segitiga seperti itu, kita bakal buat triangle seperti itu. Tapi karena sekarang topiknya adalah line, kita pakai line aja. Oh, ini jangan dihapus, ini kita buat line aja. Line dari titik awal itu 125 sama 50 ya. Terus itu sampai 200 nah 150. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi line. Ya, line berarti di sini yang terakhir 200 150 itu sampai kiri berarti 125. Enggak, kirinya itu punya 50 sama 150 ya. Iya, seperti line lagi. Nah, ini titik yang terakhir 50 150 sampai titik yang awal 125 50. Kan? Nah, ini ketimpa karena saya baru tahu juga ya. Ternyata ini bisa di fill. Fill 25500. Kita coba bakal warnanya merah. Oke. Berarti fungsi kayak seperti itu yang bukan fill itu yang bukan line itu bisa dipanggil yang fungsi fill buat mewarnain dalamnya. Oke. Run. Nah, dia bakal bentuk ini aku saja dulu. Nah, kita tambahin untuk ke bawah itu jadi 500 biar kayak besaran 400 aja deh. Nah, jadi kita bakal buat kayak rumah-rumahan waktu SD SMP gitu, masih gambar gitu seperti ini ya teman-teman. Nah, karena ini bakal dibentuk dari garis-garis ini ya. Ya, seperti ini. Gimana ya enaknya, bagaimana ini bakal dimulai dari titik ini ya udah kita uji kemampuan analisa kita aja. Ini titik yang ketiga, jangan lupa, berarti kita di sini buat line lagi di mana dia dimulai dari titik yang ketiga berarti 200 150. Di situ 125 125,50. Nah, ini nya pasti 50 sampai ke kanan biar rapi. Biar lurus, berarti itu kita buat titik akhirnya itu karena ini panjangnya 600, kita buat anggap 500 aja deh.
Nah, dia bakal kebentuk garis. Oh, jangan. Kita buat 400 saja deh. Mana? Kurang besar, agak bagus. Jadi timpang gitu sih, teman-teman. Nah, nanti kita dibuat ini ke sini, yang besarnya 50, anggapannya kita buat line lagi. Buat line lagi itu di titik yang terakhir ya, yang pasti, karena anggapannya ini vertex. Jadi menghubungkan dari garis ke garis seperti ini 50, terus ke bawahnya itu 500 saja, ketambah 50. Itu besarnya berapa ya? 150 ya ini teman-teman, 150. Nah, ini tiran. Nah, ya kok timpang ya guys? Enggak 150 berarti harusnya 150 deh. Sebentar, kita coba tarik garis ya ke kanan, ke kiri. Line di sini 500,150. Sebentar teman-teman. Sebentar teman-teman. Barusan nilai UAS keluar. Jadi kita pause dulu ya, pause. Ya teman-teman, kita lanjut lagi. Mohon maaf barusan karena nilai UAS keluar ya. Alhamdulillah memuaskan. Tak pikir siapa nyepam tuh. Jadi di sini kita tarik ke titik yang mana ya? 200 sama 150 ini ya. 200 sama 150. Harusnya dia rapi. Harusnya dia nggak bengkok seperti itu sih. Kenapa ya? Nah, enggak. Itu kayak penglihatan doang. Berarti kita bakal mulai titiknya ini dari sini aja ya teman-teman. Berarti kita ini titik yang di 1 kan tadi kan 1, 2. Nah ini berarti line yang kedua tapi yang akhir. Nah line yang kedua tapi yang akhir 50, 150 ya. Berarti di sini line lagi line yang kedua tapi ini ya kan ini yang mana dah? Oh ini 50, 150. Nah ini sampai bawah. Berarti X-nya tetap 50 yang pasti biar rapi lurus ke bawah. Ininya karena dia punya size itu 400 ya, kita pasang 350 aja deh. Kita coba dulu, lihat dulu. Nah, benar. Berarti kita bakal buat dia tarik panjang sini. Berarti kita ngikutin titik akhirnya garis ini. Kalian juga harus ingat. Oh, ini 300 aja deh. Kebanyakan ini. 300 aja deh. Nah, ini bakal ditarik ke sini. Berarti ini titik yang terakhir ya. Berarti ini berarti yang mana ya? Yang ini ya teman-teman. Yang 500 berarti dia bakal dimulai dari line yang ini yang titiknya terakhir. Berarti 550,300 sampai 500, 150. Benar gak? 300 dong. 300. Nah, ya kan? Kita bakal narik ini ke titik yang di atasnya. Berarti seperti yang tadi line yang tadi dipakai, yang terakhir maksudnya dipakai ini. Karena sistemnya ini nyambung seperti itu ya teman. Berarti sampai titik ini 500, 150, 500, 100, 150 seperti ini ya. Nah, tinggal kita buat titik yang di sini. Tinggal kita buat titik yang di sini ya teman-teman. Gimana ya caranya? Berpikir lagi, berpikir. Gimana ya? Ini berada di titik 1 ya, gimana? 1 ya, 1 berarti 1 yang terakhir kan? Karena seperti yang tadi kita coba ini gimana ya? X1, X2, Y2 di sini ya. Berarti line yang pertama X1, Y2 200, 150 ya. 200 line dulu. Di sininya berapa ya tadi? 200, 150 enggak 150. Oh ya, 150 sampai ini dipertahankan X-nya karena membuat garis lurus ke bawah. Berarti ininya 500 ya. Salah. Salah ya guys, bukan 500 tapi 300 karena ini Y-nya. Kalau 500 ini X-nya. Ini bakal rapi seperti ini bentuk rumah. Cuman ada cumannya teman-teman. Ini kemiringannya berapa ya? Waduh. Ukur Pythagoras dong. Enggak gitu. Jangan buat pusing ya teman-teman. Berarti ini kita tarik lurus aja ke bawah ya. Anggapannya ini anggapannya. Buat cari Pythagoras ya anggapannya.
kita buat garis lurus ke bawah. Bentar ya. Baik teman-teman, sorry ya, barusan ada adikku ya. Jadi kita tarik garis lurus, ini titik yang pertama ya. Titik yang pertama 125,50. Ku tarik ke bawah, itu X-nya anggapannya 125 juga, karena mau ditarik ke bawah. Ini 150 ya. Nah, ini harusnya ada di tengah-tengah buat garis lurus ini. Nah, ini kayak kita mengukur Pitagoras gitu loh teman-teman. Berarti, ya, bentar. 125 ini ke 200 itu sebanyak 75. Ya, sebanyak 75. Nah, oleh sebab itu ingetin ya, di sini kita simpan 75. Anggapan ya, ini anggapannya. Berarti kita lihat titik yang di mana ya, teman-teman? Aku bingung ya. Kita ngaran, kita hitung lagi 1 2 3 4 5. Ini yang kelima ya. 1 2 3 4 5. Oh, yang di sini. Berarti kita buat line lagi di sini di titik 450 dan 50 sampai 450 150. Gitu enggak? Ini. Nah, berarti ini kurang ke kanan ya, teman. Berapa ya? Berarti ditambah 75. 450 ditambah 75 itu 525. 525 ya, ingetin. 525 seperti ini. Nah, itu udah benar. Nah, ini. Berarti setelahnya ini bukan 500 tapi 525. Nah, kemudian di sini ada juga line yang 500, ini 525. Di sini sampai 525 juga gak sih? Coba. Oh, di atasnya belum. Nah, ya ini benar. Ini di sini sampai 525. Oke, ini udah benar. Kenapa mau dibuat sama? Jadi saya berpikir itu bakal dibuat genteng. Gimana gentengnya ini bakal pakai loopingan ya, teman-teman. Biar sebenarnya bisa dibuat satu-satu. Sebentar, kita coba buat satu-satu. Di sini kita garis genteng. Nah, kita lihat kemiringannya ya dulu, teman-teman. Di sini 125. Kita buat line lagi, di mana di sini anggap iterasi per gentengnya itu berapa ya? 125. 25 aja deh, 150 berarti 150, 50, 225, 150. Seperti ini. Nah, dia bakal dibuat garis terus ke samping seperti itu. Berarti di sini kita bisa looping satu kali. Kita for dulu. For integer G sama dengan genteng ya. Integer G sama dengan 25. Ya, enggak 25 ya teman-teman, berarti 150. Integer G sama dengan 150. Dulu kita buka ininya. Terus karena dia mau di looping nggak tahu berapa kali, kita ngawur saja dulu ya, ngawur saja dulu karena kita nggak pakai meteran ya teman-teman. Ini G kurang dari 500 deh. Ini ngawur ya teman. Ingat, ini ngawur. Nanti bisa berubah. Terus di sini G plus sama dengan 25 karena setiap iterasinya bakal ditambah 25. Kemudian ini di cut. Ini di sini kita taruh dalam, Ctrl T, jangan lupa biar rapi. Ini di sini X-nya diganti G, di sini X-nya diganti. Oh, enggak gitu, teman-teman. Di sini berarti ditambah G. Oh, kayak gitu. Gimana ya? Sebaiknya ini 25 aja. Berarti di sini tetap dipakai 150 gak sih tambah G. Sebentar kita pause saja dulu. Baik teman-teman, karena keluarga saya barusan kayak mau berpergian seperti itu. Jadi tadi videonya saya pause dulu. Oh ya, sampai di sini kita bakal buat genteng ya teman-teman. Ini masih error, di mana errornya? Kita lihat dulu. Integer G kurang dari apa ya? Oh, ini koma, bukan koma ya teman-teman. Nah, kita buat dulu seperti ini. Nah, karena tadi sistemnya mengarang seperti itu ya teman-teman. 125 ini sebenarnya 125 teman-teman, bukan 25, tapi di sini sampai berapa ya? Berapa kali? Kita hitung dulu ya. Kok ini nggak sama? 200 ya sih? Bentar. 200 gak sih? Nah, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kali ya.
Berarti 25 kali 12 berapa? 25 yo, teman-teman. 25 kali 11 250 ya. 200 25 kali 12 250 ya sih. Kok kurang? Yuk, maklum perkalian ini gimana? 25 kali 12 300. Oke, ini udah benar, udah rapi yang pasti. Udah seharusnya yang terakhir nggak rapi sih karena ini kita nggak ngukur ya sebenarnya. Nah, karena ini genteng kita dibuat lagi seperti ini ya ke bawahnya, berarti kita buat dulu. Karena kita sistemnya seperti yang tadi, start with error code. Jadi buat salah revisi gitu aja. Line. Nah, line ini kita buat yang ke bawah, berarti ini bakal dimulai dari berapa ya teman-teman? Harusnya ini kita, aduh sulit banget ya. Harusnya ini kita menghitung Pythagoras gitu ya teman-teman. Karena dia mau, ntar sebentar ini bakal error. Karena barusan keran tanpa ini di komen. Nah ini bakal kayak gini. Harusnya kalau ini sama dia bisa loh. Oke, kita coba buat ini. Ini 1, 2, 3, 4. Yang keempat ya, jangan lupa ya. Yang keempat mana ini? Keempat ini 125, 50. Buka dulu komentarnya. 125,50. Ya, 125,50. 450,50. Nah, ya ini ada 2 ya teman-teman. Gimana kalau kita tambahin 75? Berarti harusnya 25-nya tuh ditambah berapa ya? Aduh, ini Pythagoras ya. Aduh, mager banget. Kita belajar dulu. Oh enggak, kita versi analisa aja daripada kita kayak belajar matematika ya teman-teman. Aduh. 25, setengahnya 12. Berarti 125 tambah 12 namanya. 125 tambah 12 137. Kita run dulu 137. Oh, kurang ya teman-teman. Kurang ya. 140 tambah 15 berarti. Kurang juga 150. Mana? Kelebihan ya 145. Berarti tambah 20 ya. Berarti di sini juga ditambah 20 jadi 170. Ini harusnya udah bisa, udah benar. Nah. Sebenarnya gimana ya? Berpikir. Kita bisa kopas manual di sininya 100, di sini 100. Berarti nggak tahu ya Pythagorasnya gimana. Setiap ini ketambah 20, di sini 60, di sini 90. Ini harusnya udah rapi dan sama, harusnya presisi seperti itu. Kalau kita ketambah lagi, nah seperti ini. Kalau kita mau ditambahin jadi 85 dan di sini 510, berarti di sini kita ketambah 125, di sini 125. Maksudnya udah benar. Secara teori ini benar ya teman-teman. Ini kenapa lebih? Ya udah anggapannya lebih aja gitu ya dikit. Biar iterasinya sama bisa ditaruh di looping seharusnya ini. Karena setiap ininya iterasinya 25 sama seperti ini. Bentar. Gimana ya teman-teman? Kita buat yang pasti karena dia membuat ke bawah, ini kita buat looping dalam looping guys. Biar kayak dikit gitu. Nah, kalau looping dalam looping. Sebenarnya kita buat looping di luar udah bisa ya teman-teman. Cuman kita kayak mau memanfaatin looping di sini. Coba kita buat di sini. G integer G sama dengan berapa ya? Ini untuk X ya. X. Berarti dia 25 juga dong. Tapi kita teman-teman. Integer G sama dengan 25. Ya. Oh, enggak. Ya 25. Terus G Y. Karena 3 kali dia 75 aja.
75. Terus GY bersama dengan 25. Tutup. Kurung. Ini seharusnya dimasukkan ke dalam ini Ctrl T, jangan lupa biar rapi. Iya, seperti ini. Ini kalau aku tambahin ya. Kalau ini ku tambahin 75. Tambah G. Sini. Oh. Gini bisa nggak ya? Sebenarnya saya belum pernah nyoba kayak gini ya teman-teman. Oh ini bersambung. Nah, lah. Kayak gini nggak kebaca loh. Nah. Kayak rancu itu gak sih? Ya sudah, kita jangan mau ribet. Gimana? Ya, yang bisa bantu komen silakan dibuat. Ini sebenarnya logika ya guys. Aduh itu logika kayak pusing gitu, lemah banget. Jadi kayak gini aja juga udah bisa ya teman-teman. Nah kita buat looping juga, looping lagi bisa di sini. Tapi kayak pengennya yang dikit gitu deh, kita buat jangan dihapus. Kita buat for integer GY sama dengan 25. GY kurang dari 75 kurang dari sama dengan 75. Terus GY bersama dengan 25. Sebenarnya kayak gini dia processing udah mau ya teman. Berarti line 145 koma 75 berarti 50 tambah G 470 50 tambah G. Taran. Oh ini kok plus mulu sih. Nah. Duh. Ya. Tak pikir kehapus teman. Berarti kita di sini buat looping lagi di sini di mana karena dia mau ngepengaruhin ini ya. Oh tadi nggak bisa teman-teman karena emang nggak bisa ditaruh di sini. Astaga. Berarti kita di sini buat looping lagi. Tadi ya. Jadi untuk y-nya berarti sini for integer gx sama dengan berapa ya ini ya? 20 gak sih? Terus gx berapa kali? 3 kali ya? Ya 3 kali berarti 60 aja. Berarti gx yang sama dengan 60. 20. Ini seperti ini, di Ctrl T biar rapi ya teman-teman. Berarti di sini tambah gx. Enggak, sebelum itu kurangi dulu 20 berarti jadi 25 tambah gx. Nah, di sini kurangi dulu 50 tambah gx. Artinya udah benar. Kenapa plus mulu ya Allah. Kita sama dengan dulu. Nah. Loh. Bentar ya teman-teman. Kita pikir dulu ya. Lemot banget soalnya ini logika tolong. Oh. Kenapa ya? Ini. Jadi trace yang pertama itu gx-nya 20. Kemudian ketambah gx, sini jadi 145. Harusnya ini udah benar ya. Tapi kenapa tidak benar ya teman-teman? Kenapa jadi kurang? Kenapa? Ayo yang bisa tolong dibantu. Iya, kenapa ini jadi segini? Kita coba di sini kurangin aja deh ke 30 gak sih?
Lah, malah di sini yang berkurang. Oke, jadi tidak usah aja. Malah ribet jatuhnya ya. Ya udah, ini aja deh. Ini udah berhasil ya teman-teman. Sebenarnya kayak tadi harusnya benar ya, cuman salah logika aja. Karena ini tracingnya 20-20, sini tracingnya 25, harusnya udah bisa tuh. Gimana ya? Ya udah, lupakan. Ya, untuk buat rumah kayaknya sampai di sini dulu. Pertemuan besok kita bakal belajar Vertex ya, biar bisa bikin rumah yang berwarna. Sebelumnya kita bikin garis-garis aja dulu deh. Kayak misalnya pertemuan besok kita bikin ini triangle, terus jajar genjang. Itu kalau nggak salah apa ya jajar genjang ya? Kotak. Nggak bisa kotak ya. 2D. Kok nggak ada ya? Apa ya? Lupa aku. Bezier guys. Kayak Bezier. Kok apa ya? Kotak itu rek. Kita cari 2D primitif ya. Kayaknya nih. Rek kah? Rek deh. Ini rek deh. Rek itu kotak. Nah ya, rek itu kotak. Jajar genjang itu apa ya? Lupa saya. Primitif nih. Enggak. 2D primitif gak? Loading, texture, shape. Nah ini. Kuat gak sih? Kuat deh. Nah ya kuat guys. Jadi dia nentuin 4 titik. Jadi seperti triangle bersegitiga, cuman dia ngikutin 4 titik. Maka dari itu di sini kita bikin jajar genjang bisa. Terus bisa diwarnain, uniknya nih bisa di. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya aja ya untuk belajar ini. Buat rumah lagi tentunya, buat rumah seperti ini. Cuman apa ya? Lebih ke ada warnanya gitulah. Ya. Untuk teman-teman yang tahu codingan tadi ya, buat saya pelajari emang saya lemah banget di logika karena biasanya saya sambil searching seperti itu. Kalau saya ngoding tuh kayak gimana for nested for seperti itu. Step for. Saya biasanya seperti itu, saya buat for dan for. Nah, ngodingnya karena ini buat video kayak nggak seru gitu ya kalau sambil belajar. Jadi kita buat seperti ini aja manual ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita mencoba mewarnai ini, cuman nggak pakai line tentu. Karena kalau dipakai line ini nggak bisa. Tapi kalau mau rubah warna semuanya bisa pakai background. Background itu kita pakai merah aja deh. Nah seperti ini dia bisa semuanya jadi merah. Kalian sebenarnya cuma garis bukan vertex. Ya udah sampai sini aja pertemuan ketiga kali ini ya. Ketiga ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita bakal buat rumah tapi versi yang berwarna. Terima kasih.